Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya apa kabar nih warga Desa Warujinggo RT 2 RW 2? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah tadi Alhamdulillah pagi. sudah Bu. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari institusi Protokol Kesehatan Universitas Jember. Di sini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang wajibnya menaati PPKM. Untuk alokasi waktunya, kami membutuhkan sekitar 30 menit. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak udah siap? Siap. Sebelum itu, apakah di sini ada yang sudah tahu nih arti dari PPKM sendiri? Ibu-ibu sama bapak-bapak ada yang tahu? Izin menjawab ya Bu ya. Iya, monggo. Saya Adel, selaku ibu rumah tangga di sini, saya izin menjawab. Setahu saya PPKM itu kita nggak boleh keluar kemana-mana gitu Bu. Apa benar? Ya baik, terima kasih kepada Ibu Ardel. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ardel atas jawaban yang luar biasa. Wow. Baik, untuk lebih lengkapnya tentang PPKM akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada Wahyu, yang kedua ada Yasa. Bagi yang bertugas disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang wajibnya mentaati PPKM. Next. Jadi, yang pertama, apa sih itu PPKM? Wajibnya mentaati PPKM merupakan salah satu upaya preventif guna mencegah adanya klaster baru COVID-19. Melalui adanya kegiatan PPKM yang dilaksanakan dengan menyeluruh ini dan dilaksanakan di sebagian wilayah Indonesia, tingkat kasus pasien yang meninggal akibat COVID-19 bisa berkurang, serta dengan adanya PPKM ini dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19 yang sedang terjadi di dunia. Jadi PPKM ini sendiri merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang, dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Next. Apa sih tujuan dari diberlakukannya PPKM itu? Diberlakukannya kebijakan PPKM tujuannya diharapkan aktivitas masyarakat yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Lantaran pandemi COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir. Namun, kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, beribadah, maupun bersosialisasi atau beraktivitas di era pandemi COVID-19 ini harus terus berjalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan, ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat akan kehilangan penghasilan. Untuk itu, masyarakat harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan PPKM saat ini. Masyarakat harusnya tidak usah memikirkan kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Tetapi, sekarang bagaimana cara mengubah pola hidup, menjaga kesehatan diri kita sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi apa sih manfaat dari PPKM ini? Manfaat yang pertama bagi tenaga medis, yaitu dengan adanya PPKM, dapat mengurangi beban tenaga medis dalam membludaknya kasus pasien COVID-19. Yang kedua, bagi negara. Dengan adanya PPKM, status pasien COVID-19 di dalam suatu negara bisa rendah, sehingga bumi kita bisa kembali dikatakan normal. Kemudian, bagi masyarakat. Dan untuk masyarakat sendiri, dengan adanya PPKM ini, dapat mengurangi laju penyebaran COVID-19. Sebelum saya masuk ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Yasa Galutika. Saya selaku pemateri 2. Seperti yang kita ketahui, PPKM memiliki beberapa level. Kurang lebihnya ada 4 level. Level yang pertama, ini dipengaruhi oleh angka kasus konfirmasi positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Yang kedua,
kejadian rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk. 3 angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk. Kemudian ada level 2. Level 2 yang pertama dipengaruhi oleh angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu. Selanjutnya yang kedua, kejadian rawat inap di rumah sakit antara 5 dan kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu. Yang ketiga, angka kematian akibat COVID-19 kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk. Meningkat lagi ke level 3, yang pertama, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 50 sampai 100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Yang kedua, kejadian rawat inap di rumah sakit 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Yang ketiga, angka kematian akibat COVID-19 antara 2 sampai 5 orang per 100.000 penduduk. Meningkat lagi ke level yang paling tinggi yaitu level 4, angka kasus COVID-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Yang kedua, kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Next, dapat kita ambil kesimpulan bahwa peningkatan level dari level 1, 2, 3, dan 4 itu dipengaruhi dari peningkatan angka kasus konfirmasi positif COVID-19. Maka dari itu harus dilakukan penerapan PPKM. Nah, kalian sebagai masyarakat harus mentaati aturan-aturan yang PPKM sudah diberlakukan. Next. Aturan yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan ini contohnya seperti memakai masker apabila keluar, kemudian apabila memasuki ruangan mencuci tangan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada resepsi hanya 30 orang. Apabila masyarakat sedang mengadakan acara resepsi pernikahan, undangan, atau apapun itu, setidaknya harus dibatasi dengan 30 orang saja. Kemudian yang ketiga, tempat ibadah dibatasi. Misalkan tempat ibadah ini apabila ada sholat Jumat atau sholat fardu yang dilaksanakan di masjid atau musola, itu juga harus dibatasi. Kemudian yang selanjutnya ada bekerja dari rumah dan tidak keluar rumah. Ini sama dengan seperti murid-murid di Indonesia yang saat ini dilakukan. Jadi semuanya serba online. Mulai dari belajar, itu juga online. Pokok inti dari ini adalah menjaga jarak. Kemudian yang terakhir ada menjaga jarak. Menjaga jarak ini ya seperti yang kita terapkan pada sosialisasi pada hari ini, seperti Mbak Ardelia sama Mbak Putri Zakia, itu ada orang masyarakat yang duduk di situ harusnya dijarak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu-Ibu. Apakah masih semangat nih? Apa udah ngantuk atau lapar? Semangat, Bu. Semangat. Baik, bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin bertanya atau ada kebingungan tentang PPKM, bisa mengacungkan tangan. Baik, yang pertama, saya persilahkan kepada Putri Zakia. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Zakia Ali sebagai pedagang pasar. Mohon izin bertanya, nggih. Kan dikarenakan PPKM ini pembukaan atau pasar itu bukannya dibatasi. Oleh karena itu dagangan saya itu tidak laku. Itu bagaimana, nggih? Apa nanti PPKM itu akan berakhir atau mungkin akan terus begini? Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Putri Zakia. Apakah ini langsung dijawab atau kita tampung dulu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pedagang Ibu Putri Zakia ya. Maka dari itu, apabila masyarakat ini ingin PPKM segera diberhentikan, maka setidaknya masyarakat juga harus menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah diterapkan agar PPKM juga cepat dihentikan atau dihilangkan supaya agar bisa melanjutkan kegiatan supaya normal kembali. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 Yasa telah memberikan jawabannya. Apakah ada feedback dari Putri Zakia sebagai pedagang? Terima kasih jawabannya untuk membantu. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ardelia Ayu Pitaloka sebagai ibu rumah tangga. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ardelia Ibtaloka, selaku ibu rumah tangga di desa ini. Saya ingin bertanya terkait dengan materi PPKM barusan ini, itu apa hanya dengan metode PPKM itu saja bisa mengurangi angka COVID-19 ini? Soalnya kan kalau PPKM ini bisa mengurangi ekonomi para warga di desa ini. Sekian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu rumah tangga yaitu Ardelia Ibtaloka. Apakah metode PPKM ini sangat efektif diberlakukan? Jadi PPKM ini cukup efektif ya, tapi kembali lagi pada individunya sendiri. Apakah dia bisa memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang ada agar bisa menurunkan laju penyebaran COVID-19 dan bisa menghilangkan atau memberhentikan adanya PPKM ini. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawabannya. Baik, karena estimasi waktu yang terbatas, kami batasi pertanyaan hanya 2 saja. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan hari ini. Baik, selanjutnya yaitu apakah ada masukan kepada kami, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tentang penyuluhan pada hari ini? Bagaimana kesan dan pesannya? Baik, kepada Ibu Putri Zakia, silahkan. Penyuluhannya sangat lengkap, PPT-nya juga sangat bagus, mudah dipahami. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga warga Warujinggo RT 2 RW 2. Apakah dari pemateri dan juga warga ada masukan atau kesan dan pesan nih tentang penyuluhan pada hari ini? Untuk acara penyuluhan tadi sudah baik dan materinya juga mudah dimengerti, dan harapan saya semoga COVID ini cepat hilang dan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Baik, terima kasih dari Mbak Vio telah memberikan kesan dan harapan atas PPKM. Mungkin dari pemateri ada yang mau memberikan kesan dan pesan atau saran tentang penyuluhan pada hari ini? Baik, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan yaitu jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap jaga jarak minimal 2 meter, selalu cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 Wahyu. Baik, apakah masih semangat nih Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu? Semangat. Masih. Oke, setelah dengerin materi tadi, apakah udah paham nih tentang pentingnya menaati PPKM? Sudah paham. Insya Allah paham sedikit. Paham. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya yaitu apa tujuan dari PPKM? Ada yang bisa jawab nih, Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu? Tujuan dari PPKM yaitu diharapkan aktivitas masyarakat yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir lantaran pandemi COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir. Namun kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, beribadah, maupun bersosialisasi atau beraktivitas di area pandemi COVID-19 ini harus terus berjalan. Itu saja yang saya tahu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Novi Rocindra. Jawaban yang sangat panjang dan luar biasa lengkap. Terima kasih. Baik, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Selanjutnya yaitu saya akan menyimpulkan hasil penyuluhan pada hari ini. PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu warga Desa Warujinggo RT 2 RW 2 telah berpartisipasi pada penyuluhan tentang pentingnya menaati PPKM. Kami akan membagikan sebuah leaflet tentang pentingnya menaati PPKM. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.